Pasutri Yusuf dan Asmawati tinggal di kota Palembang. Mereka memiliki beberapa anak. Salah satunya Yuda yang telah menikah dengan seorang wanita muda bernama Rika Amalia. Keduanya memiliki bayi laki-laki bernama Zen berusia 3 bulan. Rumah Yuda dan Rika berada di seberang rumah Yusuf, hanya berjarak 3 meter. Meski tinggal berdekatan, hubungan Rika dengan mertua dan keluarga Yuda jauh. Hal itu sebenarnya terjadi sejak pacaran, dan setelah menikah sama saja. Rika tetap tidak ramah, tidak peduli, jarang bertegur sapa dengan mertua dan keluarga suaminya, juga dengan tetangga. Dia lebih banyak berkurung di dalam rumah. Rika sering memalingkan wajah, negur hampir tidak pernah. Kalau mau pergi tidak pamit. Dia kelihatan kalau cuma lagi jemur pakaian pagi-pagi. Terus siang sampai sore tidak keluar rumah. Kelihatan hanya pas beli makanan sama Yuda selepas maghrib. Dan kalau lagi cari makan, anaknya dititipkan ke kami. Demikian kata Yusuf, sang mertua. Menurut Yusuf, Rika tidak hanya cuek pada mertua, tapi juga saudara-saudara lainnya dari pihak suami. Mereka kerap bertanya-tanya, mengapa Rika seperti itu? Apa mungkin karena umurnya masih muda sehingga mudah tersinggung? Hanya anak bungsu Yusuf yakni Aisyah Nur Fadilah yang berusia menjelang 13 dan duduk di bangku SMP yang terkadang bertandang ke rumah si kakak Yuda. Seperti pada Rabu siang 19 Desember 2024. Dia pamit pada ibunya Asmawati akan datang ke rumah si kakak ipar Rika. Aku mau ikut challenge minum jamu. Yuk Rika bilang kalau aku bisa menghabiskan jamunya dapat duit 300.000. Begitu tiba di rumah Rika, Aisyah langsung bertanya, "Yuk, mana minumannya?" Rika memberikan botol plastik bekas air mineral berisi minuman berwarna keputihan. "Tua itu yuk?" tanya Aisyah. "Mungkin. Yakin kau mau minum? Ini pahit," kata Rika. "Iyo, dak apa-apa yuk. Duit 300.000, tua cak ini kecil lah bagi aku." Aisyah langsung menenggak minuman itu. "Kok panas yuk?" Mendadak wajahnya tampak aneh. Buru-buru Rika berkata, Sudah, dak usah diminum lagi, muntahkan saja." Aisyah bergegas ke kamar mandi dan memuntahkan minuman itu. Tapi tak lama kemudian dia ambruk, jatuh ke lantai kamar mandi, kepalanya membentur kloset. Rika yang sedang menggendong sang anak Zen panik, lalu segera mengambil botol air mineral dan membuang cairan yang masih tersisa di dalamnya keluar jendela dapur. Setelah itu dia remukkan botol dan membuangnya ke tempat sampah. Sementara itu Asmawati menunggu-nunggu si bungsu Aisyah yang tidak kunjung pulang. Padahal katanya cuma sebentar ikut tantangan minum jamu yang ditawarkan Rika. Sekitar pukul 1:30 siang, Asmawati mendatangi Rika di rumah. "Mano Aisyah?" "Dia pergi keluar," jawab Rika berbohong. Begitu Asmawati pulang, Rika langsung mengecek kembali kondisi Aisyah di kamar mandi. Dia tunggu-tunggu agar adik iparnya itu siuman. Tapi hingga 2 jam berlalu, Aisyah tidak bergerak juga. Sekitar pukul 3:30 sore, Rika yang gelisah kembali didatangi sang ibu mertua Asmawati. "Aisyah mano?" Rika kembali berbohong dan bilang Aisyah belum kembali juga. Setelah Asmawati pergi, Rika bergegas menyeret tubuh Aisyah, memindahkannya dari kamar mandi ke dapur. Lantas dia sembunyikan tubuh Aisyah di belakang lemari dengan posisi duduk. Rika tidak tahu lagi harus bagaimana. Dia mengirim pesan WA lewat HP kepada suaminya Yuda yang sedang berada di tempat kerja. "Maaf Yang, adik kamu kusembunyikan di belakang lemari. Adik kamu jadi salah satu korban kompetisi minum jamu. Sekarang apa yang harus dilakukannya?" Rika memutuskan untuk melarikan diri. Pukul 4:30 sore bersama anaknya Zen, dia meninggalkan rumah dan tak lupa membawa botol bekas minuman jus yang dipakainya sebagai tempat meracik minuman yang tadi ditenggak Aisyah. Yusuf, ayah mertuanya, heran melihat kepergiannya. Dengan menumpang ojek online, Rika dan Zen menuju sebuah penginapan. Di sana, untuk sementara mereka bersembunyi. Sementara itu Yuda segera pulang setelah mendapatkan pesan aneh dari istrinya. Dia mampir di rumah orang tuanya dan menanyakan keberadaan Aisyah. Orang tuanya bilang terakhir Aisyah mengunjungi Rika untuk ikut tantangan minum jamu, tapi setelah itu tidak pulang juga. "Rika mengirimiku pesan. Katanya Aisyah di belakang lemari," kata Yuda yang yakin ada yang tidak beres. Dia mengajak tetangga untuk bersama-sama masuk ke dalam rumahnya. Rumah senyap. Rika dan Zen tidak ada.
Tadi Yusuf ayah Yuda mengatakan dia melihat Rika membawa Zen pergi meninggalkan rumah. Yuda dan tetangga memeriksa bagian belakang lemari. Betapa syok mereka menemukan Aisyah terduduk di sana, tidak bergerak. Tubuhnya dingin, pucat, membiru. Mereka mencoba membangunkan Aisyah tapi tidak berhasil. Keluarga lainnya segera diberitahu. Aisyah dibawa ke rumah sakit. Namun malang, terlambat sudah. Aisyah dinyatakan telah meninggal dunia. Karena kematian Aisyah tidak wajar, pihak rumah sakit menyarankan agar keluarga melaporkan hal itu kepada polisi. Setelah melapor, untuk pemeriksaan lebih lanjut guna menemukan penyebab pasti kematian, jasad Aisyah dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara M. Hasan Palembang guna diotopsi. Hasil otopsi menunjukkan korban Aisyah meninggal akibat mati lemas atau asfiksia yang diakibatkan terhalangnya udara masuk ke saluran pernafasan disebabkan keracunan potasium sianida yang menekan sistem pusat pernafasan. Perasaan keluarga campur aduk, bingung, marah. Yuda bertanya-tanya, apakah istrinya Rika sengaja memberikan minuman beracun kepada sang adik Aisyah? Berkali-kali Yuda menghubungi Rika. Wanita itu akhirnya membalas lewat pesan WA dengan berbohong dan mengatakan itu sebenarnya ulah temannya. Maafin aku ditawari main minuman sama kawan aku. Bakalan dapat duit 300.000 dan aku dapat 1 juta. Tapi aku tidak tahu bakalan cak ini. Aku cerita dengan kawan aku kalau aku punya masalah dengan adik kamu. Aku kira kawanku itu baik. Tidak taunya adik kamu jadi korbannya. Aku tidak tahu harus apa. Aku panik. Aku mau minta tolong tapi aku takut kalau dibawa ke penjara. Aku pergi nyusul kawan aku yang buat ulah ini ke Lampung. Aku nak Dio yang tanggung jawab. Aku bakalan cari Dio sampai dapat. Aku takut nak omong apa sama keluarga kamu. Aku janji aku bakalan bawa Dio ke hadapan kamu. Maaf, aku memang brengsek. Kalau aku tidak dapat Dio, aku janji nyawa aku jadi taruhan sebagai tebusan nyawa yang hilang. Zen sama aku tidak bisa pisah sama Dio. Jangan pisahkan aku, biarlah Zen ku bawa mati daripada Dio disakiti. Aku minta maaf. Aku benar-benar sayang sama kamu, tapi kesalahan aku ini tidak pantas kamu maafin. Rika yang ketakutan kemudian meninggalkan penginapan bersama anaknya Zen dan mendatangi rumah orang tuanya. Tapi betapa kaget dirinya, dari kejauhan dia lihat petugas kepolisian telah menunggu di depan rumah orang tuanya. Rika segera kabur, pergi ke dekat pasar. Di pinggir dam jembatan geledek, dia berhenti untuk menyusui anaknya. Di sana juga dia buang botol bekas minuman jus yang dipakainya meracik minuman beracun untuk Aisyah. Seorang warga yang melihatnya seperti luntang-lantung membawa bayi, menawarkan Rika untuk beristirahat di rumahnya. Saat itu Yuda kembali menghubungi dan membujuk agar Rika pulang dan menyerahkan diri kepada polisi. Tapi Rika menolak pulang dan hanya memberitahu lokasinya. Polisi dan Yuda pun mendatangi lokasi yang disebut Rika. Dari warga sekitar mereka mendapatkan informasi seorang wanita yang menggendong anak kecil di dekat dam jembatan geledek diajak seorang warga beristirahat di rumahnya. Dan demikianlah polisi bersama Yuda mendatangi rumah warga itu dan meringkus Aisyah yang langsung dibawa ke Polrestabes Palembang. Kepada polisi Rika mengakui perbuatannya. Selama ini kebenciannya kepada Aisyah sudah menumpuk sehingga dia ingin memberi adik iparnya itu pelajaran. Untuk menjalankan aksinya, pada 2 Desember 2024, Rika pun membeli racun potasium sianida dari toko online. Setelah menyusun rencana, pada 16 Desember, dia meracik dengan cara mencampurkan racun ke dalam air putih di dalam botol bekas jus. Setelah tercampur rata, dia pindahkan minuman beracun itu ke dalam botol plastik bekas air mineral dan dia simpan selama 3 hari. Kemudian pada Selasa 18 Desember, Rika sengaja membuat status WA agar dibaca adik iparnya Aisyah. Status itu berupa tantangan atau challenge untuk meminum habis jamu pahit dengan hadiah 300.000. Jebakan Rika mengena. Aisyah tergiur dengan hadiahnya dan langsung menerima tantangan minum jamu itu. Dia tidak tahu minuman itu bukan jamu, melainkan campuran racun potasium sianida. Dan demikianlah esoknya, Rabu 19 Desember, Aisyah mendatangi rumah Rika dan menenggak minuman beracun itu hingga kemudian dirinya tewas. Rika mengatakan dia tidak berniat membunuh Aisyah. Dia hanya ingin memberi remaja itu pelajaran. Nyesal aku. Sumpah tidak ada niatku membunuh. Aku hanya ingin menyakiti badan adik iparku saja. Aku tidak nyangka kejadian seperti ini, katanya kepada polisi.
Menurut Rika, yang membuatnya marah karena Aisyah kerap memaki, berkata kasar dan kurang ajar padanya, mengatakan dirinya lonte dan menuding anaknya Zen merupakan anak haram. Kapan kau sakit hati? Lalamu? Apa bikin kau sakit hati apa? Apa? Yang bikin kau sakit hati itu apa? Anak kau kan apa? Dulu, anak kau yang sekarang diduga bukan dari suamimu ini. Makanya dikatakan disitulah kau tersinggung. Yang benar nanti siapa nih? Pengakuan Rika menimbulkan pertanyaan. Mengapa remaja seperti Aisyah yang belum lagi genap berusia 13 tahun berani berbicara seperti itu kepada kakak iparnya? Apakah dia mendapatkan informasi negatif tentang kakak iparnya Rika dari orang dewasa di sekelilingnya? Ternyata sejak awal pernikahan Rika dan Yuda bermasalah sebab mereka menikah karena Rika yang baru berusia 19 tahun telah hamil duluan. 8 bulan baru usia pernikahan mereka dan 3 bulan sudah usia anak mereka Zen. Sehari-hari Yuda sang suami bekerja sebagai buruh di gudang pakaian dengan penghasilan hanya berkisar 75.000 sampai 100.000 per hari. Ditambah lagi dengan kredit sepeda motor, jadilah Yuda kesulitan menanggung kehidupan keluarga kecilnya. Sebab itu orang tua Yuda turun tangan, memberikan sebuah rumah untuk ditinggali Yuda, Rika, dan sang anak Zen. Rumah itu berlokasi sangat dekat dengan rumah orang tua Yuda. Kepada media dan ketika bersaksi di persidangan, orang tua dan keluarga Yuda menggambarkan Rika sebagai sosok negatif yang sejak awal menutup diri, tidak pernah bersikap ramah, tidak pernah peduli, dan tidak mau berbaur dengan keluarga Yuda. Namun lain lagi pengakuan Rika. Menurutnya, dia menutup diri karena sejak awal pernikahan, mertua dan keluarga suaminya tidak pernah mendukungnya. Hal itu membuat Rika sakit hati dan dendam. Terlebih adik iparnya Aisyah kemudian ikut-ikutan menyerangnya dengan perkataan menyakitkan seperti lonte dan mengejek Zen adalah anak haram. Informasi itu tampaknya diperoleh Aisyah dari ibunya Asmawati, sebab menurut Rika, sejak awal Asmawati juga meragukan status sang cucu Zen yang disebutnya bukan anak Yuda. Beberapa media online menyebutkan Aisyah dan Rika pernah cekcok karena Rika menyadap HP Aisyah atas suruhan Yuda yang ingin memantau aktivitas Aisyah. Saat itu, Rika menghapus isi chat TikTok dan Instagram Aisyah sehingga Aisyah marah dan keduanya bertengkar. Tapi di persidangan terungkap fakta berbeda. Seorang kakak korban bersaksi justru Aisyah lah yang menyadap WA Rika sehingga Rika marah. Keributan itu terjadi bulan Agustus 2024, kurang lebih 4 bulan sebelum kejadian. Saat mendengar cekcok itu, kakak korban menemui Rika dan minta maaf atas perbuatan sang adik Aisyah. Dan menurutnya Rika sudah memaafkan. Namun kesaksian itu dibantah Rika yang mengatakan tidak sekalipun kakak korban pernah mendatanginya untuk minta maaf. Kakak korban lainnya juga mengaku di persidangan Aisyah memang pernah melontarkan perkataan kepada Rika bahwa Zen adalah anak haram. Sang kakak mengaku marah mendengar hal itu dan memukul Aisyah. Lalu selama ini bagaimana hubungan Rika dan sang suami Yuda? Apakah juga buruk seperti hubungannya dengan orang tua Yuda dan keluarga Yuda lainnya? Tidak, kata Rika. Kami tidak ada masalah, hanya ribut kecil, itu biasa. Suami saya ini matanya jelalatan. Karena itu saya mempercantik diri agar suami saya tidak jelalatan. Sehubungan dengan aksi pembunuhan yang dilakukan Rika, pihak keluarga korban marah. Rumah sudah dibuatkan meskipun kecil, apa masih kurang puas? Kata sang ayah mertua Yusuf. Keluarga korban ingin Rika dihukum seberat-beratnya sesuai tuntutan JPU yang menuntut vonis mati bagi Rika. Lalu apa keputusan majelis hakim? Pada akhirnya, majelis hakim menyatakan Rika Amalia terbukti bersalah melakukan tindak pidana pembunuhan berencana. Keadaan yang memberatkan, perbuatan terdakwa Rika meresahkan masyarakat dan mengakibatkan korban meninggal dunia. Perbuatan terdakwa kejam dan tidak berperi kemanusiaan terhadap anak yang masih berusia 12 tahun 10 bulan. Sedangkan keadaan yang meringankan tidak ada. Majelis hakim menjatuhkan pidana penjara seumur hidup kepada Rika Amalia yang menangis mendengar vonis itu meski dirinya lolos dari hukuman mati. Di luar pengadilan, Yuda menutup lembaran rumah tangganya yang baru berusia 8 bulan dengan talak. Dia ceraikan Rika.
Dia juga membawa pergi anak mereka satu-satunya Zen untuk diasuh oleh dirinya dan keluarganya. Sementara itu, Rika Amalia meringkuk di penjara, kehilangan segalanya, kebebasan, suami, dan anaknya. Sekian dulu ceritaku, sampai jumpa kapan-kapan.